Awal film, sekelompok remaja mendatangi studio pertunjukan. Pertunjukan itu menceritakan kisah dongeng sejarah masa lalu, dan kita pun dibawanya kembali ke masa lalu. Kisah berawal di kota Namwon, Provinsi Honam. Di kota tersebut dipimpin gubernur bernama Sukjong. Tuan Sukjong memiliki anak laki-laki satu-satunya bernama Tuan Li yang tampan dan bijaksana. Suatu hari, Tuan Li yang ditugaskan oleh ayahnya untuk belajar sudah sebulan penuh tidak keluar istana. Tuan Li memanggil pengawalnya bernama Tuan Pangja untuk meminta mengantarnya jalan-jalan keluar istana. Walaupun Tuan Pangja takut akan ketahuan oleh gubernur, tapi dia tetap mengikuti arahan Tuan Li, dan mereka pun segera pergi. Setibanya di tempat tujuan, Tuan Li bersantai sambil meminum bir dan melihat pemandangan sekitar. Tidak berselang lama terdengar suara sekumpulan wanita. Tuan Li pun teralihkan dengan suara tersebut dan segera melihat sumber suara itu. Dari kejauhan, Tuan Li melihat wanita muda yang cantik dan anggun yang sedang bermain. Tuan Li langsung jatuh hati melihat wanita itu. Tuan Li lantas menanyakan ke Tuan Pangja siapa wanita itu. Tuan Pangja menjawab dia adalah Nona Chunyang, putri dari wanita pelacur. Sudah banyak pria menginginkan Nona Chunyang, tapi semuanya ditolak. Tuan Li yang mendengar kisah Nona Chunyang bertambah semangat untuk mendapatkannya. Tuan Li lantas menyuruh Pangja untuk membawa Nona Chunyang ke sini. Tuan Pangja pun segera pergi. Tuan Pangja lantas menemui Nona Chunyang. Dia meminta untuk mengikutinya, tapi Nona Chunyang menolak dan memberikan kata-kata puisi untuk disampaikan ke Tuan Li. Tuan Pangja segera kembali ke Tuan Li. Dia memberitahu puisi tersebut. Lalu Tuan Li pun mengerti arti puisi itu, yang intinya kalau ada perlu, datanglah langsung ke rumah. Malam pun tiba, Tuan Li pergi dari istana secara diam-diam. Dia hendak pergi ke rumah Nona Chunyang. Sesampainya di rumah Nona Chunyang, Tuan Li disambut oleh ibunya yang bernama Wolmei. Dia sangat kaget kedatangan tamu dari keluarga bangsawan. Tidak berselang lama, Nona Chunyang datang dan menyuruh Tuan Li untuk masuk ke rumah. Mereka lalu ngobrol penuh dengan kata-kata syair yang indah. Ibu Wolmei segera menyusul, dan masuk menghampiri Tuan Li. Tuan Li menjelaskan maksud tujuannya datang ke sini. Tuan Li meminta restu untuk menikahi Nona Chunyang. Ibu Wolmei merestui kemauan Tuan Li. Nona Chunyang juga mau menikah dengan Tuan Li, tapi dengan syarat cinta sejatinya hanya untuk dirinya seorang, dan membuat janji tulisan di pakaian Nona Chunyang. Sekarang Tuan Li dan Nona Chunyang sudah menjadi suami istri. Hari-hari mereka pun dipenuhi dengan menabur benih kenikmatan yang indah. Suatu hari, Tuan Li dipanggil oleh ayahnya untuk menghadap. Ayahnya memberitahunya kalau dia diangkat menjadi salah satu kabinet kerajaan dan harus pergi ke Seoul. Tuan Li dan ibunya juga harus ikut ke sana. Tuan Li yang murung pergi ke rumah Nona Chunyang, memberitahunya kalau dia akan pergi ke Seoul bersama ayahnya dan melanjutkan pendidikannya. Tuan Li berjanji akan kembali secepat mungkin. Nona Chunyang yang mendengar itu, kaget dan sedih. Dia berharap bisa ikut ke Seoul, tapi tidak memungkinkan, karena orang tuanya belum tahu Tuan Li sudah menjalin pernikahan, dan tidak mau menjadi beban pikiran ayahnya.
Nona Chunyang akhirnya mengerti, dan merelakan Tuan Li pergi. Nona Chunyang berjanji akan menunggu suaminya datang kembali ke sini, dan memberinya cincin giok agar Tuan Li selalu ingat kepada istrinya. Tuan Li pun akhirnya pergi. 3 tahun kemudian, kota Namwon kedatangan gubernur baru dari Seoul bernama Tuan Byun. Dia menggantikan gubernur sebelumnya yang pindah ke kota Naju. Kedatangan Tuan Byun pun disambut masyarakat sekitar. Tapi ternyata, gubernur sekarang lebih galak dan kejam. Ada kesalahan sedikit saja waktu acara penyambutan. Salah satu penasehatnya yang harus bertanggung jawab langsung dihukum cambuk. Tuan Byun juga langsung meminta dibawakan para pelacur untuk dipilihnya. Tapi tidak seorang wanita pun ada yang cocok untuk dia. Lalu Tuan Byun pernah mendengar kisah kecantikan Nona Chunyang. Walaupun dia sudah mempunyai suami, Tuan Byun meminta pengawalnya untuk membawanya ke sini. 2 orang utusan gubernur langsung berangkat untuk menjemput Nona Chunyang. Setibanya di rumah Nona Chunyang, Ibu Wolme tidak bisa menentang permintaan gubernur. Akhirnya Nona Chunyang pun ikut pergi. Setibanya di istana, Nona Chunyang langsung menghadap Tuan Byun. Tuan Byun meminta Nona Chunyang jadi budak kenikmatannya, tapi Nona Chunyang menolaknya karena masih punya suami, dan percaya dia akan kembali. Tuan Byun lantas marah, karena sudah berani menentang gubernur, dan menyuruh pengawalnya untuk menghukum Nona Chunyang. Lalu Nona Chunyang pun dipenjara, sambil menunggu akan dieksekusi mati, berbarengan dengan ulang tahun Tuan Byun. Di tempat lain di Seoul, Tuan Li akan menghadapi ujian negara. Singkat cerita, Tuan Li berhasil menjadi juaranya, dan segera menghadap ke raja. Sang raja pun memberi jabatan kepada Tuan Li sebagai pejabat etika. Raja pun memberi tugas kepadanya untuk memeriksa provinsi Kola dan Hanom secara rahasia. Tuan Li dan beberapa pengawalnya segera pergi. Lalu mereka berpencar untuk memeriksa setiap kota yang sudah ditunjuk Tuan Li, dan bertemu kembali di titik dan waktu yang sudah ditentukan. Tuan Li sekarang berpura-pura menjadi gelandangan. Dia menuju ke kota Namwon. Di perjalanan, dia menemui orang-orang untuk mencari tahu informasi tentang gubernur sekarang, dan diketahui gubernur sekarang sangat korup dan keji. Tuan Li juga mencari tahu tentang hubungan gubernur dan Nona Chunyang. Tapi orang-orang itu tiba-tiba marah, karena Nona Chunyang adalah wanita suci, bukan wanita pelacur. Tuan Pangja menuju ke Seoul untuk mengantarkan surat dari Nona Chunyang. Tapi di perjalanan, Tuan Li melihat Pangja dan Tuan Pangja tidak menyangkanya dan sangat senang. Tuan Pangja pun segera memberikan surat itu ke Tuan Li. Tuan Li lantas pergi ke rumah Nona Chunyang. Di sana ada Ibu Wolme yang sedih. Lalu Tuan Li menghampirinya. Ibu Wolme pun kaget saat melihat Tuan Li, karena dianggapnya sudah jadi pria rendahan. Tuan Li lantas meminta makan. Setelah selesai makan, Tuan Li meminta untuk bertemu Nona Chunyang. Lalu Ibu Wolme mengantarnya ke dalam istana walaupun harus menyogok penjaga di sana. Tuan Li akhirnya bertemu Nona Chunyang. Tuan Li terlihat sedih melihat istrinya di dalam penjara. Sedangkan Nona Chunyang meminta suaminya untuk bisa membebaskannya. Tidak berselang lama, Tuan Li dan Ibu Wolme pergi kembali. Hari berganti, di istana sudah ramai. Para tamu penting pun berdatangan untuk acara ulang tahun Tuan Byun dan melihat eksekusi Nona Chunyang.
Tuan Li di kejauhan kedatangan pengawalnya yang lain, dan sudah siap dengan rencananya. Tuan Li segera memaksa masuk ke dalam jamuan para pejabat. Awalnya Tuan Li diremehkan oleh orang-orang di situ, tapi setelah Tuan Li menulis puisi, para pejabat ketakutan dan suasana berubah setelah Tuan Li mengasih kode untuk melakukan penggerebekan. Tuan Li berhasil menangkap para pejabat sombong dan korup termasuk Tuan Byun. Lalu Tuan Li meminta membawakan Nona Chunyang untuk menghadap. Nona Chunyang hanya tertunduk, belum mengetahui kalau itu Tuan Li yang sedang berbicara. Saat Tuan Li memberikan cincin giok dan menyuruhnya menatapnya, Nona Chunyang tiba-tiba pingsan, dan segera diberi perawatan medis. Setelah sadar, Nona Chunyang sedih bahagia karena Tuan Li sudah menyelamatkannya. Tuan Li dan Nona Chunyang pergi ke Seoul. Sang raja memuji sikap Tuan Li, karena sudah menyelamatkan negara dari orang-orang korup dan memberinya gelar pahlawan nasional. Sang raja juga mendengar kisah Nona Chunyang, dan menganugerahkan kehormatan kesetiaan. Mereka pun sekarang hidup damai. Dan akhirnya film pun selesai.